Saya kira ini adalah satu buah isu yang cukup menarik untuk kita percakapkan. Ada, meskipun tidak banyak, orang-orang yang berkata kepada saya, kalau begitu berbahasa roh sepanjang itu diterjemahkan, boleh juga dong. Ada beberapa masalah dengan pernyataan ini. Yang pertama, saya sendiri belum pernah mendapati, Anda mungkin pernah ya, tapi saya sendiri belum pernah mendapati ada satu buah ibadah yang mengklaim berbahasa roh, lalu ada juga yang menerjemahkan. Kalaupun ada, saya jadi bertanya-tanya, cara menerjemahkannya bagaimana? Lalu bagaimana saya bisa memverifikasi bahwa apa yang diterjemahkan itu benar? Karena untuk urusan kebenaran, saya pikir kita tidak bisa sekedar mengatakan saya ikut, saya percaya. Asal orang mengklaim ini berasal daripada Tuhan, saya harus ikut. Saya pikir terlalu riskan untuk urusan yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Penggalian kitab suci itu ada metodenya, ada cara tafsirnya, ada sejarah penafsirannya yang kita perlu untuk press sampai detail bagaimana saya mau mendapatkan yang benar. Nah, masalahnya adalah kalau ada orang yang berbahasa-bahasa yang kita tidak tahu, lalu juga ada orang yang menerjemahkan dan kita tidak tahu metodenya untuk kita memverifikasi, saya kira itu akan menjadi satu hal yang cukup berbahaya. Tapi lebih daripada itu, saya pikir ya, isu ini menjadi tidak terlalu relevan kalau kita mendekati pembacaan surat 1 Korintus secara cukup luas ya. Karena di dalam surat 1 Korintus ini sebetulnya Paulus sedang memberikan teguran. Di dalam pasal 1 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa dia mendengar berita dari keluarga Chloe bahwa terjadi perselisihan di antara jemaat. Dan perselisihannya adalah perselisihan yang bersifat rohani dalam tanda kutip ya. Ada yang mengatakan saya berasal dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas, bahkan saya dari golongan Kristus ya. Mereka itu terpecah-pecah satu dengan yang lain. Oleh karena itu ketika Paulus berbicara tentang karunia-karunia roh, meskipun dia mengatakan oke, karunia berbahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri, tapi kamu harus mengejar karunia untuk membangun jemaat. Saya coba bacakan ya di dalam beberapa teks ya, 1 Korintus pasal yang ke-14 untuk mempertegas. Ayat 12, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Lalu ketika berbicara tentang secara spesifik ya, bahasa roh ya, di dalam ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, bila mana kamu kumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, seorang mazmur, yang lain pengajaran, penyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi isunya adalah terjadi perpecahan di sini. Paulus mau, kalau kamu mengejar karunia, karunia itu harus karunia yang membangun jemaat. Jangan kamu berkanjak kepada karunia yang membangun diri sendiri, yang bahkan orang lain itu tidak bisa dibangunkan. Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus, kalau ada satu buah pertemuan, lalu setiap orang berbahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami, bagaimana orang bisa dibangunkan. Kiranya ini bisa sedikit memberikan satu buah masukan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hal yang paling menggelitik saya dari orang Pentakosta karismatik yang berbahasa sikaraba ini, saudara-saudara, adalah mereka berusaha untuk membenarkan bahasa aneh itu dengan berbagai macam pengalihan pemikiran seperti, oh, bahasa roh itu benar, yang penting bisa diterjemahkan, bisa diartikan. Sehingga orang pun akan tetap memiliki satu pengertian bahwa bahasa roh sikaraba itu adalah benar. Bagaimanapun itu adalah benar, yang penting A, yang penting B, padahal itu salah. Nggak ada bahasa itu di Alkitab. Sikaraba, sandal lama-lama, papa bolo-bolo, mama bolo-bolo, itu semua salah. Itu semua nggak ada di Alkitab. Itu bahasa yang dipolakan. Bukan bahasa sih, namanya bahasa punya arti. Namanya bahasa itu punya kata-kata, kosakata yang jelas, yang kaya. Itu bukan bahasa, itu bunyi ya. Dan itu di pertama kali dilakukan oleh Agnes Osman di abad 19. Lah kenapa kita harus membenarkan ini sebagai bahasa roh? Padahal ini bahasa sesat yang gak alkitabiah, bahasa pagan, membuat Anda menyembah iblis, bahkan menyembah setan ya. Karena juga gak mungkin menyembah Tuhan dengan bahasa seperti itu. Tapi tokoh yang paling mengatakan ini bahasa roh adalah Philip Pantoffa ya. Dia mau menseolah-olahkan bagaimanapun itu benar, itu bahasa antara kamu dan Tuhan. Tidak, itu glosa, itu bahasa lidah, itu bahasa manusia. Lidah ini menuju kepada daging ya. Daging ini bukan roh. Jadi bahasa lidah, bahasa daging, bahasa manusia. Tapi kita mudah ditipu, kita mudah untuk dibodoh-bodohi. Seolah-olah itu bahasa benar, bahasanya orang yang punya karunia Roh Kudus, orang yang punya Roh Kudus, padahal itu penipuan. Itu bukan bahasa roh. Dan gak usah mau mengatakan yang penting bisa diterjemahkan. Allah, itu dasarnya itu bukan bahasa roh. Ya, karunia bahasa roh hari ini atau karunia bahasa lidah hari ini adalah kalau Anda mau berbicara kepada orang yang tidak sebahasa dengan Anda,
tapi Anda nggak mengerti bahasanya, Anda nggak tahu berbicara bahasa itu, dan Anda tiba-tiba bisa berbahasa demikian, itu karunia bahasa roh hari ini. Dan zaman dulu memang seperti itu. Para rasul mereka ketika berdiri di orang-orang yang datang berkumpul di hari Pentakosta itu, para rasul itu orang-orang yang gak sekolah tinggi, mereka gak tahu bahasa-bahasa yang ada, sehingga mereka dikaruniakan Roh Kudus demi kepentingan penginjilan, karena Injil pada waktu itu harus pergi keluar ke segala bangsa. Begitupun di Korintus waktu itu. Di Korintus orang-orang sudah percaya, mereka bukan baru mau Kristen, mereka sudah Kristen. Dan mereka berbicara satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Bahkan mereka mau memuji-muji Tuhan dengan bahasa mereka sendiri. Bagi Paulus ini kekacauan, ini nggak dimengerti dan ini nggak berguna. Ya, tapi kemudian kita mendapatkan tafsiran-tafsiran yang keliru, yang mau seolah-olah menunjukkan bahwa ini adalah bahasa roh, padahal itu salah. Saudara-saudara, kita harus waspada dalam hidup kita, apalagi dalam kita merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita dialihkan kebenaran firman Tuhan kepada hal-hal yang bukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar dengan baik, ya. Jangan pernah percaya dengan sikaraba-raba, sendalawa, sendalama adalah bahasa roh, apapun kata mereka. Dan tak peduli setinggi apapun sekolah hamba Tuhan Anda, pendeta Anda, kalau dia berbahasa seperti itu, dia orang bodoh yang tidak mengerti Alkitab. Ya saudara-saudara, Tuhan memberkati.